Kayak mau bilang kera keranjingan kayak gitu, kayak gitu. Ajaran dari apalagi ya karismatik ya. Mohon maaf atau GPDI ya. Saya langsung aja. Kalau untuk karismatik atau GPDI itu, eh kayak kita kan dulu dipanggil keluarga itu ketika kami sudah pindah Katolik semua anak-anak dan ayah juga sudah ikut kan. Oh, ayah diajar, memang benar-benar dipanggil, bukan pendeta karena karismatik di situ. Oh, tapi ayah langsung apa mengatakan saya mengikuti teladan teladan mereka malahan. Ketika saya itu goncang dan mama juga berdua mereka itu, tapi mereka yang kami gitu loh. Jadi ya itu sekaligus kalau ke keluarga ya kami tetap aja dibilang begini, ditakut-takut, bilang begini, ditakut-takut. Begitu memang kalau cara-cara memang eh, maaf kata ya yang karismatik di bawah, maaf kata ya yang karismatik di bawah tahu jelas itu. Nah, jadi ya memang itu terjadi agak soft lah itu yang kita lihat soft. Jangankan contoh ya umpama dia karismatik terus pindah gemim, sama juga apalagi pindah Katolik gitu loh. Tapi ya kalau kalau saya lihat ya kalau untuk selevel umpama kayak imam ya, kalau umpama pendeta atau gembala ketika pindah ke Katolik mereka rasa risih lah. Tapi kalau para imam kita ndak terlalu, bukan ndak terlalu, tapi ya itu pilihan, ndak harus dipaksa-paksa gitu. Yang halal seperti itu. Jadi memang ada kalanya kalau KKR itu kita apa ya kita kan salah satu terlibat di waktu itu. Jadi kayak diarahkan gitu kan datang, tapi mereka sudah tahu ini orang-orang ini Katolik, ini nanti tiba-tiba masuk, tiba-tiba tiba-tiba makanya saya bilang baptis itu bisa begitu cepat. Tidak seperti Katolik kan, katekumen paling cepat 6 bulan, paling lama itu 1 tahun baru bisa dibaptis gitu. Yang penting asal percaya saja, pokoknya wah, kamu orang terpilih gitu loh, kamu dituntun Roh Kudus, alasannya begitu, istilahnya memenangkan jiwa gitu loh. Bingung kan mengkristenkan Kristen gitu kan bahasanya. Jadi ya mohon maaf teman-teman, ini karismatik atau GPDI ya. Saya harus sampaikan ini karena memang begitu cara kita dulu. Kilendu all ya. Kalau ada yang lewat kita panggil, yuk masuk gereja. Masuk ibadah gitu loh. Beda sekali dengan Katolik yang saya rasa itu malu kalau mau panggil orang masuk ibadah begitu. Tapi kan memang kita tidak biasa di mall atau orang Katolik itu panggil itu paling masif itu cara itu karismatik sama GPD itu gitu memang cara mereka untuk merekrut orang-orang. Teman-teman karismatik GPDI, sadarlah, memang kita dulu pelaku dan kalianlah pelaku, dan ini parpol ini
Sama kita dulu menganggap Katolik itu sesat di bawah umur saya. Jadi mungkin mungkin dia belum tahu kalau ada buku yang beredar itu tentang Paus Antikristus, itu disebarkan kemana-mana itu dengan cara agar mereka kembali, orang-orang Katolik itu datang ke mereka. Tapi ada cara-cara mereka paling jago tafsirkan lambang gitu loh. Sampai dulu ya, ketika lambang ketik orang bisa bisa ditengok-tengok dan malah jengkel orang lihat rumah itu. Paling jago tafsir logo, kalau ini lambang antikristus, kalau ini. Sampai ada rumah-rumah yang ada model-model yang orang-orang kaya ya, terus kan suka kan melakukan bentuk-bentuk rumah atau ada kuda seperti apa atau logo seperti apa. Contoh lah kita, logo-logo Katolik ditafsir seperti sedemikian rupa, segala macam. Memang antikristus ada logo ini, karismatik itu kerjanya. Sampai orang-orang kasihan rumah itu dituduh-tuduh, malahan orang dalam rumah itu tidak bisa keluar lagi, takut keluar karena ini efek daripada ketika zaman dulu kan terlalu masih kuno ya, cepat percaya. Ketika orang bilang begitu langsung orang menuduh begitu. Jadi minta maaf ya untuk teman-teman karismatik yang sudah hancur lebur juga dari GPDI. Bukan cuma satu juga kalian denomnya. Kalian cuma bilang karismatik, tapi kalian sudah banyak sinode-sinodenya gitu. Apalagi di Manado ini di dekat rumah saja kok tiba-tiba juga ada gereja, bukan gereja dulu, tempat penjualan alkohol, tiba-tiba jadi nggak apa-apa lah dia jadi tempat ibadah, tapi kayak pemodal gitu kan, sedia tempat. Mungkin yang pemodal itu clash dia sama gembala, baru tempatnya dibikin gila. Gembala yang boleh ada ya, yang penting pintar khotbah gitu. Itu kebanyakan begitu. Ya, Bang Pit, silakan Bang Pit, ada yang ingin sampaikan Bang Pit? Silakan Bang Pit, ada yang ingin sampaikan Bang Pit? Sementara saya menyimak aja dulu, Bos. Siap, Om, siap. Mbak Parpal, apakah sudah? Mungkin mereka tadi dibilang ada pengancaman jika keluar, atau mungkin mereka juga agak takut kalau jika pengajaran di dalam denom mereka itu terbongkar. Apakah seperti itu juga kah? Atau bagaimana? Ancamannya bukan pukul atau apa, tapi ditakut-takut, ancaman bahasa pakai dari sana nanti akan terjadi kesialan yang begini sampai kan itu aku disamain sama terkutuk yang gitu loh. aku cerita tadi. Jangan sampai jadi jangan sampai jadi dia keluar begini akhirnya jadi begini ya. Repot kalau ada yang mau pindah umpama Katolik itu, mereka langsung kepanasan gitu. Mereka tidak sadar sebenarnya apa secara tidak langsung sudah kerasukan sebenarnya. Kayak kita dulu memang juga memang kebakaran jenggot itu tidak jarang sekali suka mengklaim dosa lah, kutuklah, inilah. Tak pernah selalu menghakimi, jarang sekali. Ketika saya pindah Katolik jarang para Romo
di dalam gereja itu mau kutuk orang, mau ini, mau itu. Memang terlalu apa ya? Makanya Makanya harusnya kalau bilang orang dulu ya kan, Roh Kudus sudah masuk. Kalau Roh Kudus masuk kayak om tante saya kan, kalau pastor roh. Tapi ntar pulang rumah marah-marah juga, bingung kan, Roh Kudusnya lari kemana tadi? Gitu. Seperti mau dibilang apa, memang begitulah kalau sudah keluar dari gereja Katolik, memang banyak sekali akan terjadi. Minta maaf teman-teman karismatik GPDI resapi itu, bahwa kalian termasuk yang memang secara masif menyerang Katolik, termasuk Advent. Dari dulu Katolik itu diam, karena saya tahu, saya dari kecil tahu siapa. Dan ini apologi Katolik baru muncul juga, tapi kalian sudah gitu loh. Ya begitu. Takut-takuti dengan mau terkutuk lah, inilah semua lah. Sadis. Emang awalnya kan juga kan Sofi pas dengar-dengar ajaran Katolik dari yang roomnya Romo Pater, yang Sofi kesaksian kan, nyerang juga pertama kan. Terus pernah ketemu Abang Gea juga, pernah live itu. Awalnya kan sampai kan, terus masuk ke sini. Terus kan Sofi pernah typing mungkin, tapi mungkin nggak diperhatiin Abang Gea. Kamu sudah tersesat, kembalilah. Astaga, pokoknya sampai menghina-hina begitu sih. Memang malah dulu ada teman-teman yang dari Katolik malah Sofi panggilkan ke gereja yang lama justru, karena kan Sofi dulu kan sering terlibat di KKR kan, yang pernah Sofi cerita itu. Terus pernah diajak, ayo ke KKR, ikut dulu, siapa tahu bisa kesembuhan, datang memang dulu. Begitu memang cara kita begitu, memang ajak-ajak, istilahnya memenangkan jiwa kan, seru gitu loh. Aku menang, wah itu jangan terusin, trauma. Standar Injil katakan secara jelas, Tuhan mau yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Sampai artinya sebuah perjalanan. Dapatkan itu. Dan yang harus memberikan gereja ini sebagai dasar dan tiang penyangga kebenaran. Apakah kitab suci tidak mengatakan bahwa ada satu gereja? Dan kitab suci mengatakan hanya satu gereja, satu tubuh, tapi mereka tidak mau cari. Persoalan ada di mana? Mereka sendiri sih sebenarnya. Cuman pewartaan kita seperti Romo, kalimat-kalimat dan pengajaran Romo kan mungkin mereka tidak masuk dalam kelas-kelas itu yang sehingga saya tidak berani menyatakan Anda itu sebenarnya sudah tahu atau belum. Saya sulit karena mereka nggak mau masuk ke kelas-kelas Romo. Itu jadi persoalan juga. Persoalan bukan di mereka, persoalan di mana mereka, siapa yang mengajarkan mereka. Persoalan ada di sana. Awasilah, yang pengajar ini harus diawasi. Dan pengajar itu harus mengawasi dirinya sendiri. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Buat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang engkau. Igna, bukan persoalan Katolik tidak mengajar. Persoalan mereka yang buat seperti ini. Karena itu baca dari ayat 1.
Ya, DPR. betul. Setuju, Romo. Makanya salahkah kalau saya bilang begini? Semalam kan saya diskusi dengan teman termasuk seorang pendeta. Saya bilang gini, kalau dari kecil Anda hanya diajar oleh pendeta Kristen dan pendeta Kristen diajar oleh ke atasnya dari Martin Luther King saja, dan Anda meyakini itu, Martin Anda Luther, bukan belum Martin Luther King, Martin Luther. Iya, maaf. Martin Luther King Amerika pun. Saya katakan Anda belum tahu bahwa Anda belum benar-benar tahu bahwa gereja Katolik. Jadi saya tidak bisa menjudge Anda karena Anda yang makanan pendeta juga. Kalau Anda tahu, saya tidak bisa menjudge Anda tidak selamat. Saya belum, kecuali Anda sudah tahu dan menolak. Benarkah begitu, Romo? Yang menghakimi bukan kita, yang di atas yang menghakimi. Siapa yang memberikan kita otoritas untuk menghakimi? Ya, kalimat KGK itu ketika ada di situ kan terstate jika ada orang yang benar-benar tahu dan menolak. Nah, makanya ketika saya berada, saya tanya, apakah Anda benar-benar tahu ajaran Katolik? Belum. Berarti Anda tidak bisa dihakimi oleh KGK 8 ini. Saya bilang begitu karena Anda belum benar. Ignas, engkau jangan jatuh ke dalam sebuah posisi satu nomor untuk menghakimi semua. Hati-hati. Lanjut, saya belum paham. Engkau tidak bisa seperti Protestan. Ambil satu nomor untuk menghakimi semua. Seperti Protestan ambil satu ayat untuk menghakimi semua. Ingat, isi dan keseluruhan. Satu nomor KGK itu jadi jangan comot KGK nomor ini untuk mengatakan mereka itu seperti ini. Tidak bisa. Kalau itu kita jatuh dalam comot-copot dan cocok. Ini harus hubungkan dengan 181. 181 harus dihubungkan dengan 181 harus dihubungkan dengan 8. Di situ harus dihubungkan semua. Tidak bisa satu ayat, satu nomor itu berdiri sendiri. Ignas, jangan. Iya. Pakai satu nomor untuk menghakimi bahwa semua harus seperti gereja. (818) harus dikaitkan dengan 1217, harus dikaitkan dengan 821 dan makanya tidak bisa berdiri sendiri. Satu, namanya isi dan keseluruhan. Iya. Jadi saya anjurkan Igna, jangan pakai satu nomor seolah-olah itu nomor menutupi analogi di dalam penawaran yang lain. Oke. Terima kasih, Romo. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, host. Silakan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, host. Silakan. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam, Pater. Malam, Om Cimat. Paman semua, selamat malam yang ada di atas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Paman Hila, semuanya. Baik, saya pertama-tama sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pater selama ini, luar biasa. Artinya mau menyempatkan waktu untuk mengedukasi umat, itu luar biasa. Saya sangat mengapresiasi banyak, Pater. Saya perkenalkan diri, saya orang ND, kebetulan menetap di Kupang. Paroki saya di Paroki Penfui, Keuskupan Agung Kupang. Terima kasih banyak, Pater. Saya mungkin menggapi apa yang disampaikan oleh diskusi dengan banyak teman-teman kita yang terpisah ini. Kan ada banyak hal yang dibuat dan itu mempengaruhi iman-iman Katolik awam, terutama misalnya. Pater, izin kalau saya salah mohon dikoreksi.
Terkait dengan begini, Pater, ada beberapa pendeta yang seolah-olah menjadikan dirinya kita lihat di TikTok itu banyak sekali. Ini kadang-kadang kalau saya kebetulan latar belakangnya, dan yang saya lihat yang dilakukan oleh teman mereka lakukan kadang-kadang apa ya, psikologi dan jiwa orang. Saudara terpisah ini kebetulan mereka pendeta, apakah ini bagaimana Pater ya? Itu satu hal. Bagaimana Pater ya? Itu satu hal. Dibenarkan secara iman atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ini Pater. banyak melakukan beberapa hal yang kadang-kadang kalau tadi kita dengar, saya ikuti Pater sudah lama sekali, dan apa yang dijelaskan Pater saya pahami, saya pikir oh iya benar. Kadang-kadang dicomot sebagian terus dipakai, itu saya agak bingung Pater, ketika kalau teman-teman terpisah kita memakai itu untuk pembenaran terhadap ajaran iman Kristen ya, kalau kita bilang iman Kristen, mempertanyakan mewakili teman-teman Katolik yang awam sekali, artinya banyak orang Katolik juga terkadang berpikir bahwa oh iya ya, banyak sekali Pater, iman kita itu banyak berpikir bahwa apa yang dikatakan itu benar, dan ini kadang-kadang saya bersyukur ada Pater, ada Romo, menjawab sebagian, tetapi kadang-kadang diskusi awam itu kurang bisa mengurai semuanya Pater. Saya mungkin mohon izin Pater, kalau bisa mungkin bisa diuraikan lebih detail sehingga awam-awam Katolik itu juga bukan awam-awam terpisah ya teman-teman, tapi saya lebih fokus kepada awam-awam Katolik saja. Itu sih Pater, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah, terima kasih, selamat malam. Oh, pertanyaan standar. Yang pertama, yang punya wahyu pribadi, yang punya karunia menyembuhkan, itu harus ditentukan oleh gereja. Bukan tadi malam Roh Kudus bisik saya untuk sembuhkan orang, untuk tidak. Deus 1 Korintus 12 ayat 28. Dari 27 lah. 1 Korintus 12 berapa Romo? 12 ayat 27 lah ya. 27 lah ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Masing-masing adalah anggotanya dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya dapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
Comol, siap menetapkan itu atau menetapkan sendiri-sendiri? Gereja dong. Betul. Pertanyaan saya, para pendeta ini, Tidak, tidak ada dong. Kater. kalau dalam kitab suci katakan bahwa Petrus ambil alih untuk memilih Matias. Artinya gereja, sumber dasar, tiang penyangga kebenaran, gereja yang meneruskan pelbagai nubuat. Karena yang ini yang untuk menyembuhkan semua itu ditetapkan oleh gereja dalam pengertian apa? Dia adalah dasar tiang penyangga dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Deh. 3 ayat 15. Nanti kita lihat kenapa mereka buat seperti itu. Kita tahu mau dari mana nih sekarang. Iya. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan pelbagai nubuat harus diteruskan oleh gereja. Efesus 3 ayat supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya melalui gereja disampaikan semua maksud abadi selamanya yang dilaksanakan melalui Kristus. Siapa yang harus menyampaikan? Siapa yang harus meneruskan? Comol? Gereja. Berarti Mesias ada di sini. Dia menyembuhkan di sini. Hati-hati. Matius 24. Deo, dari ayat 3. Ya, Matius 24 ayat 3. Ketika datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Kata mereka, katakanlah, bila manakah itu akan terjadi? Dan apa jawab Yesus kepada mereka adalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dari namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar. Deo, kembali yang tadi ayat sebelumnya. Sebab dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana dia katakan akan menggunakan namaku dan mengatakan akulah Mesias. Ingat, Mesias itu siapa? Apa artinya? Apa yang bilang tadi malam Roh Kudus urapi saya supaya sembuhkan orang? Sama mengatakan diri yang diurapi, mengatakan diri Kristus, dan tugas Mesias palsu ini ayat 23-24. Ya. Lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat. Haleluya. Sehingga sekiranya mungkin mereka pilihan juga. Cimol, hati-hati.
Kami berbuat atas namamu, kami menyembuhkan atas namamu, kami mengusir setan atas namamu. Hanyalah daripada saya tidak kenal kalian. Kan orang, kamu nih, saya tidak kenal kalian. Saya tidak kenal kalian. Ayat 23. Oke, jadi Cimol, percaya. Siap. Siap, Pater. Jadi berarti kesimpulannya bisa jadi orang-orang sesat ya, Pater. Siap, siap, Pater, siap. Mereka pakai yang namanya itu teori penghargaan. Contohnya nih, Cimol, engkau orang kesehatan ya, Cimol. Contoh. Nanti pendeta akan datang kepada kamu, mereka bilang, Cimol, itu selama masa hidupnya di dunia ini menyembuhkan begitu banyak orang dan menyembuhkan begitu banyak orang dan masuk di denom saya, dan saya mempercayakan engkau sebagai duta utusan minister kesembuhan dan penyembuhan. Engkau nanti angkat tangan, nanti tumpang tangan, nanti engkau pakai tangan, taruh di kepala, engkau sembuhkan. Engkau rasa bagaimana? Engkau dikatakan itu minister kesembuhan, penyembuhan. Dihargai. Yes. Itu hati-hati, namanya teori penghargaan yang punya kaitan dengan dua teori yang lain, kemakmuran, marketing, maaf. Jadi teori marketing, teori penghargaan, dan teori kemakmuran yang secara langsung dan tidak langsung sementara berperan di dalam denominasi. Contoh teori penghargaan itu seperti itu, engkau dihargai, mengangkat martabat. Kebetulan teori tadi saya sudah bilang, teori sugesti itu kadang-kadang kita kasih vitamin, tapi karena orang yakin dengan apa yang kita kasih, sembuh, Pater. Nah, ini akhirnya dengan apa yang disampaikan Pater tadi, memang benar. Siap. Terima kasih, Pater. Oke, mereka yang namanya itu, mereka mainnya di gereja afektif. Simon, perasaan, emosi. Kalau di sini namanya sentimiento. Sentimiento itu merasakan, miento itu menipu, perasaan bisa menipu. Seperti yang kita namakan sugesti di Indonesia. Mereka kuat mainnya di sugesti. Haleluya, teriak, jingkrat semua, pulang sama saja. Setelah senang-senang di sana, setelah itu pulang sama saja. Tetap. Karena di sangat besar sekarang. Yesus bilang di mana hatimu berada, di situ. Iya, benar. Nah, jadi mainnya di perasaan, emosi. Jadi mainnya di perasaan, emosi. Jadi mainnya di perasaan, emosi. Republika ini, 88888 ini artinya apa ya, Republika ini? Yang tulis 888. Sinyal Romo tertangkap di teman-teman, macet-macet Romo. Kalau di saya sih lancar saya. Ya. Terus kalau mungkin di saya ini juga lancar. Iya, benar Om Cimol ya, benar ya. Jadi mereka yang di bawah tap-tap ya, buat mawas-mawas diri lah, jaga-jaga. Tolong dibantu teman-teman, tap-tap. Coba saya pakai data 1212. Coba saya pakai data 1212. Lancar, ketik yes. Lancar, tapi yang di bawah. Yang di bawah gimana, lancar kah? Ketik 1 teman-teman, kalau lancar yang di bawah. Oke. Halo yang di bawah. Atau tulis oke. Oke, lancar Romo. Saya pakai data lah kalau itu.
Oke, yang lain silakan. Ada yang mau komen lagi ya, kawan-kawan? Silakan. Silakan. Oke, yes. Silakan, tambahkan sedikit kalian, saya dengar. Saya buat Ya, ingin menambahkan silakan Ung ya. Saya salah juga ini. Si Sofia, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin Salah Om. Ini sih yang tentang pernyataan yang di denom lama saya tuh Om Dewu sering, karena di gembala yang di denom lama saya itu terkenal punya karunia mujizat kan Om mujizat kan Om. Terus pernah memang ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis sih, tapi ada juga yang ketika didoakan malah dikatakan begini, oh berarti dia kurang beriman, atau sering dikatakan oh mungkin dia sudah ada sesuatu yang harus dari Katolik juga ada di sana yang pilih dibaptis lagi atau baptis selam itu supaya bisa mendapatkan itu yang ada waktu itu macam kayak begini, dikasih sembuh begitu, pernah dikatakan begini, oh berarti Anda kurang iman begitu. Itu sih memang pernah mengalami yang seperti itu, karena pernah sedikit bertanya juga ke Romo bagaimana penjelasan tentang itu dia, tentang karunia mujizat yang dibuat itu sih. Juga sih karena permainan pola pikiran, bisa jadi karena di sana kan ketika kita didoakan terus tidak sembuh, kita kan merasa ya nanti dikatakan kan sempat terjadi itu, dia keluar rumah sakit dan akhirnya beberapa minggu kemudian meninggal. Sayangnya karena dipaksa harus sembuh kan begitu. Jadi permainan pikiran juga bisa jadi, tapi yang beberapa hal yang memang sembuh itu yang mungkin mau tanya sebenarnya dari pertama, tapi lupa terus. Kebetulan pas Om Cimol tanya, jadi sekalian Sofi titip tanya juga. Terima kasih. Iya, Mesias palsu juga menyembuhkan. Baca kembali 24 ayat 3, ayat 24, Matius tadi. sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat standar kedua, mereka menyembuhkan tetapi menyesatkan orang-orang pilihan. Sofi. Benar, si bapak itu ndak selang lama setelah dia keluar dari rumah sakit kan ikut arahannya yang mantan gembala itu. Nah, ndak setelah lama dari itu akhirnya dipanggil Tuhan. Ada lagi yang kayak gembala tuh arahkan begini, tidak perlu terlalu percaya dengan medis, kamu pasti sembuh. Ke rumah sakit. Ada itu, padahal orangnya itu cukup beruang si Romo. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, dia tidak bisa langsung menyembuhkan, dia tidak menyembuhkan. Ada otoritas yang harus mengatakan engkau sembuh dan tidak, yaitu imam. Yesus menyuruh 10 orang kusta itu kemana? Ayo. Ya Romo. Yesus menyuruh 10 orang kusta itu kemana? Ke sungai, Romo. Ke kolam. Iya, ke kolam. Ke imam. Dia baca. Oke.
Lukas 17 kalau tidak salah mulai dari 11 atau 10. Coba. Ke siapa Yesus suruh pergi? Iya. Kenapa Yesus tidak sembuhkan? Karena Yesus tahu juga bahwa hanya imam yang mengatakan engkau tahir. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, saya ulangi dulu ya, Rom ya. Lukas 17 dimulai dari ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal beranilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dirimu kepada imam-imam. Dirimu kepada imam-imam. Tara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yang pertama, Yesus langsung sembuhkan? Yesus langsung menyembuhkan? Tidak, Romo. Apa yang Yesus buat? Menyuruh untuk bertemu dengan siapa? Dengan ke imam-imam. Dan dalam perjalanan itu mereka sembuh. Nanti yang duanya pulang balik. Apakah 10 orang kusta itu artinya mereka pergi menunjukkan dirinya Kali itu. bukan soal itu. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak pergi memperlihatkan. Mereka harus percaya dulu. Mereka percaya dengan perkataan Yesus. Mereka pergi kepada imam. Pergi. Romo. Disandingkan dengan ketaatan, menaati. Kenapa Yesus tidak sembuhkan pada saat itu? Tidak protes. Yesus langsung sembuhkan. Kenapa harus kirim kami? Karena iman dan ketaatan itu harus disandingkan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ingat, ketaatan itu adalah bentuk dari cinta. Galatia 5 ayat. Galatia 5 ayat 6 ya, Romo ya. Dibaca kembali. Iya. Iman. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oleh kasih. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Definisi kasih. Iman harus dikerjakan oleh kasih. Dan kasih itu apa? Engkau ikuti logika. Iman harus dikerjakan oleh kasih. Kesabaran? Iya. Itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ingat, tidak cari keuntungan sendiri ya. Persepuluhan dan lain sebagainya. Lanjut. Tidak pemarah,
Tidak marah. dan tidak menyimpan Lanjut. ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena ia segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, Haleluya. nubuat akan berakhir, Haleluya. Yang bahasa roh akan berhenti, Haleluya. Yang raba sana raba sini akan berhenti. Sana raba sini akan berhenti. Tuhan akan lenyap. Kita tidak lengkap dan nubuat kita. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke. Sofi bisa mengerti? Kurang beriman, atau kurang kasih yang kamu punya itu. Kalau sekolah fide mati. Mengatakan seorang kurang iman dalam pengertian ini, itu tidak perbuatan kasih. Masih bisa menyembuhkan. Tetapi standar biblis adalah harus ditetapkan, harus oleh gereja, yang mereka yang mempunyai wahyu pribadi, mereka yang menyembuhkan, yang mempunyai wahyu pribadi, mereka yang menyembuhkan, yang bernubuat, mereka yang berbahasa roh, itu ditetapkan oleh gereja. Kalau tidak, suka-suka semua orang tadi malam, ya saya ini Mesias, karena mereka bilang mereka diurapi. Tadi malam Roh Kudus urapi kau. Oke teman-teman, lanjut. Kalian lanjut. Deu tadi satu Korintus berapa Abang Deu? 1 Korintus berapa Abang Deu? Dimulai ayat 4. Ya, sebelumnya itu di Galatia 5 ayat 6. Nanti penjelasannya di 1 Korintus. Begitu kan Bang Deu, itu pas tadi yang Om Cimol naik tadi langsung iya yang ini mau ditanya kebetulan. Karena memang di sana begitu. Sayangnya itu ada beberapa memang mantan waktu itu kan didoakan begitu. Pas didoakan kayak merasa sehat kan, dikasih kata-kata penguatan begitu. Akhirnya merasa sehat, terus katanya mau sembuh lagi, maksudnya sembuh lebih sempurna lagi, melangkah keluar dari rumah sakit. Akhirnya dituntun sampai dibaptis lagi, itu baptisan selam yang itu, baptisan pertobatan katanya. Gitu sih. Jadi semoga nggak ada lagi ke depan. Di gereja yang sama? Enggak, dari Katolik. Dia kan Katolik pertama, yang Sofi cerita ini. Terus didatangi pas ada saudaranya yang sejala. Pas dia habis didoakan, kasih kata-kata kan penguatan, pasti sembuh begini-begini ya. Akhirnya dibilang harus mau sembuh lebih sempurna lagi, harus melangkah, harus bertindakan keluar dari rumah sakit. Pas dia keluar dari rumah sakit, mulailah dirangkul dari situ. Nah, akhirnya diajar-ajar tentang ayat-ayat dalam baptisan pertobatan itu, yang baptisan yang selam itu. Akhirnya dia diselam.
Awal-awal dia masih bergereja di Katolik, akhirnya mulai Bang itu loh. Kecuali forma baptisnya. Paman Deu, tolong dibaca dong, Paman. Atau Yesus 4. Bentar ya, sebetulnya juga ada di sini sih. Saya tampilkan di layar. Saya tampilkan di layar. Nah, ini ada nih. Ini ya. Oke, itu Efesus berapa itu, Paman? Kelihatan nggak di situ ya? Nah, ini ya. Teman-teman, mari kita menguji apakah pembaptisan ulang itu sesuatu ajaran yang kalau di dalam gereja Katolik, pembaptisan ulang itu kalau rumusannya salah. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah pada Matius 28 ayat 18 sampai 19, di situ kan dikatakan tidak ada embel-embel yang lain. Nah, ketika seseorang dibaptis dengan rumusan yang salah, maka gereja Katolik akan membaptis ulang. Misalnya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini rumusannya, ini dibaptis ulang. Tunggal, tapi itu oneness. Ya. Nah, kalau kita melihat, bukan kita menafsirkan, tetapi mari kita lihat sekilas saja. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya fokus kepada satu baptisan. Bapak Ibu, Philip Mantova itu diprotes oleh pendeta MIM, diprotes oleh pendeta Deki Ngadas, diprotes oleh pendeta Esra Soru. Itu artinya Philip Mantova membaptis ulang lagi orang-orang itu yang pernah dibaptis sebelumnya. Berarti dapat dikatakan tidak ada satu baptisan lagi sudah dibaptis nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu seharusnya kalau gabung dimanapun, terutama yang meyakini Allah Tritunggal, maka tidak perlu lagi dibaptis ulang. Sehingga peristiwa yang disampaikan oleh kakak tadi, kalau ada ulang, padahal di dalam baptisan gereja Katolik itu pembaptisannya sudah benar, lalu kemudian di tempat lain karena persoalan cara dan lain sebagainya, maka sebenarnya kalau kita membaca rumusan dari para rasul Dake bagian bab 7, itu tidak ada yang namanya mengharuskan suatu cara. Cara itu bukan suatu keharusan. Di dalam Didake 7 ya, nanti Bapak Ibu silakan cek ya. Didake bab 7 dikatakan bahwa pembaptisan itu bisa dengan berbagai cara. Menuangkan air di menenggelamkan di dalam air juga boleh. Menenggelamkan di dalam air juga boleh. Kemudian diharuskan. Tetapi yang terjadi dari apa yang kakak ceritakan tadi, justru diharuskan. Nah, apabila mereka mengaku, seharusnya mereka kembali ke ayat ini, satu baptisan. Dari apa yang kita bahas itu tadi, tidak ada satu baptisan. Bahkan tidak ada satu iman di situ. Tidak ada satu iman. Karena yang lain juga bisa memberikan paham yang berbeda. Contoh
bisa memberikan paham yang berbeda. Contoh, ada aliran yang mengatakan boleh membaptis bayi. Ada aliran yang mengatakan tidak boleh. Ada aliran yang mengatakan yang boleh dibaptis yang sudah dewasa. Dengan hal-hal seperti ini. Ini bukan satu iman lagi. Yang satu mengatakan, oh kalau kamu baptis bayi, bayi itu belum bisa mengaku dosa. Belum bisa memberi pengakuan terhadap iman. Yang membaptis bayi bilang, itu bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk semua orang. Sejauh yang bisa. Saya juga pusing. Di sini ada yang jual parang. Saya mau minum justru disinilah kita lihat bahwa justru yang mereka katakan sola scriptura itu dengan kasus yang kakak tunjukkan tadi tidak sesuai dengan Alkitab. Mau mengatakan itu satu Tuhan. Loh kok saya ragu-ragu ya? Tuhan. Loh kok saya ragu-ragu ya? Ada Tuhan yang membolehkan membaptis bayi. Ada Tuhan yang melarang. Ada Tuhan yang membolehkan. Ada yang mengatakan nggak boleh kalau hanya dicurahkan air di kepala. Yang boleh adalah dicelupkan kayak kapal selam. Bagaimana saya harus mengatakan apakah yang A benar, yang B benar, yang C benar? Ya udah, berarti itu satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ya sudah, daripada saya bingung dan Anda juga bingung, saya kembalikan deh. Silakan. Saya kembalikan deh. Silakan. Lanjut. Mbak Parpol. Tadi yang memberi pertanyaan. Oh, yang tadi Bang Cimol tadi. Bang Cimol sudah ndak ada tadi yang di bawah tadi. Kak Luther, yang Luther Katolik juga kan dia termasuk dari denom sana. Mungkin dia tahu tentang itu. Misalnya ada baptisan-baptisan yang katanya harus diselamkan. Walaupun mungkin orang sudah dibaptis dari bayi, dia harus diselamkan lagi kalau besar. Atau gimana? Ya mungkin Bang Gia. Nah Bang Gia, terus gini, pernah tuh ada yang di Bapak ini yang ujungnya sama istrinya pisah. Terus pas pisah itu gembala bilang, ya sudah kalau memang tidak bisa dipertahankan kan, kalau si bapaknya itu waktu itu memang sudah ada orang ketiga. Tapi kalau dari pernyataan yang ini sempat membuang semua arca yang ada di rumahnya. Jadi dia buang arcanya Bunda Maria, Tuhan Yesus dan sebagainya, dia buang. Terus si bapak mulai marah dari situ, mulai terjadi percekcokan sampai akhirnya terdengar kabar yang terakhir bapak punya 02 di luar. Akhirnya si bapak ini berpisah dari pesan yang gembala bilang, ya sudah kalau sampai seperti itu ya kamu tidak usah menikah lagi, hidup dalam si kesembuhan juga yang akhirnya ujungnya. Dan waktu itu pas dia